Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Balik lagi di Salam Komputer. Di video kali ini saya ingin merakit sebuah PC ya kawan. Jadi PC yang kita buat ini temanya kere hore kawan, atau PC untuk belajar komputer. Nah ya, karena ini PC yang sangat murah, jadi kita pakai soket yang udah jadul seperti soket LGA 775, dan motherboard yang kita pakai itu kita memakai Gigabyte G31 ES2L kawan. Nah ini motherboardnya ya yang akan kita pakai. Tuh lihat masih kinclong banget ya. Ini saya beli 2 tahun yang lalu kok. Harganya 200 ribuan. Bisa kalian cari di toko online ya, di Bukalapak atau Tokopedia. Dia itu support RAM dual channel ya, masih 800 MHz. Oke. Nanti kita pakai prosesor dari Intel. Prosesornya saya memakai Intel Core 2 Duo. Bisa kelihatan nggak? Bentar ya. Ya, untuk prosesornya kita memakai Intel Core 2 Duo ya, E8400. Speednya 3 GHz, cache-nya 6 MB dan FSB-nya 1333 kawan. Oke ya. Nah, ini adalah fan-nya. Kalau kalian lihat, ini heatsink fan-nya bisa kalian dapatkan seharga 20.000 aja kawan. Karena ini heatsink fan standar ya. Ini heatsink fan bawaan prosesor. Untuk bagian VGA, kita memakai dari merek Digital Lion ya, Nvidia GeForce GT 520 1GB DDR3 64 bit. Nah, ini spesifikasinya bisa kalian lihat di sini ya. Ini GT 520 bisa kita dapat dengan harga 200 sampai 250 ribuan. Nah, ini kan VGA bekas nih. Kalau sekarang nyari baru tuh udah nggak ada kawan. Jadi susah banget nyarinya ya. Jadi kalau kalian mau nyari baru, ada juga yang setara dengan ini performanya, yaitu Nvidia GT 710 yang 1GB. Nah ini udah lumayan kencang banget kok untuk bermain game-game online warnet ya. Oke, sekarang kita bahas bagian harddisk. Nah di bagian harddisk kita memakai Seagate ya, Seagate SATA tuh ya, Seagate SATA 250GB. Kenapa? Karena emang adanya di rumah saya ini doang. Saran saya untuk kalian yang sedang belajar komputer ya, belajar tentang dunia teknisi, belajar tentang dunia software, saran saya kita memakai harddisk yang 500GB. Jadi cukup untuk buat belajar, cukup untuk naruh-naruh file penting, dan cukup buat naruh-naruh game. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, langsung aja kita mulai ya perakitannya. Ini motherboardnya ya, bisa kita langsung buka di bagian soket prosesornya. Ini ada plastik. Kenapa? Karena sudah saya bersihkan ya, di bagian soketnya sudah bersih banget. Jadi kita pakai plastik supaya nggak masuk kotoran. Nah ini prosesornya kita pakai Core 2 Duo E8400 ya. Bisa langsung kita masukkan ke sini. Dia itu pinggir-pinggirannya ada cekungan kawan. Jadi kita nggak akan salah ya. Jadi seawam apapun orang, sepemula apapun tidak akan bisa salah memasang prosesor. Karena ini ada cekungannya 2 tuh ya, di sini sama di sini. Kita masukin. Sip. Nah ini kalau udah masuk seperti ini ya, sudah nggak goyang, bisa kita tutup. Setelah kita tutup, kita kunci kawan. Ya ini kuncinya agak keras. Oke, sampai dia bener-bener nyangkut ke bagian sini ya. Sekarang kita memasang kipas. Nah ini fungsinya untuk mendinginkan prosesor ya, karena prosesor kan panas. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita kasih thermal paste dulu kawan. Ini kan ada thermal paste nih. Nah by the way, ini thermal paste murahan ya kawan. Mungkin segini cukup ya, udah cukup banyak. Nah kalau udah ditaruh thermal paste seperti ini, kita bisa pasang kipasnya langsung ke sini ya, ke motherboardnya. Nah sebelum kita pasang, kita pastikan dulu apakah sudah ditarik ke belakang dan diputar ke belakang, diputar ke kiri, tarik ke belakang, putar ke kanan fan-nya. Kalau sudah ke belakang seperti ini, kita putar ke kanan, kita putar ke kanan semua ya. Nah lalu kita pasangkan ke motherboard. Oke, nah ini motherboardnya kita angkat sedikit ya, lalu kita tekan tengahnya sampai dia tembus ke belakang ya. Nah ini sampai tembus nih ke belakang nih, ininya kaki-kakinya. Nah kalau sudah tembus ke belakang seperti ini, kita bisa tekan ya, seperti ini. Nah dia berbunyi tuh, tertek gitu kan nih. Ini juga sama, berbunyi ya, sampai bunyi klik-klik gitu. Nah ini juga sama. Oke ya. Nah bisa kalian lihat, kalau kita memasang fan-nya secara benar, dia akan keluar nih hitam-hitamnya ya. Nah ini
ini udah tertempel secara sempurna ya fan-nya. Sekarang kita colokkan kabelnya ke bagian atas, di bagian CPU fan. Oke ya, berarti fan-nya dan prosesornya sudah terpasang ya. Sekarang kita pasang RAM. Kita buka dulu ininya, slotnya, lalu RAM-nya. Kita pastikan yang tengah-tengah bolong ini sama ya dengan tengah-tengah bolong yang ada di bagian motherboard. Lalu tekan sampai mentok. Nah, nanti itu dia mengunci sendiri. Ini juga satu lagi, pasang ya. Tekan sampai mentok. Nah, nanti dia mengunci sendiri. Oke. Berarti motherboard kita sekarang sudah terpasang prosesor, kipasnya, dan RAM-nya. Oke. Oke kawan, satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan ya. Kita mau masang speaker buzzer ke bagian motherboard. Oke. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini ada tulisan speak atau speaker. Langsung ya, motherboardnya kita pasang ke casing. Oke kawan, sebelum kita masang motherboard ke dalam casing, pastikan dulu ya lubang bautnya itu sudah benar ya posisinya. Kenapa? Karena ada beberapa motherboard itu yang lubang bautnya itu di sini, bukan di sini ya. Oke, ini kita pastikan sudah benar ya. Lalu kita pasang. Nah, kita lurusin ya dari lubang motherboardnya dengan lubang yang ada di baut casingnya. Oke kawan, ini bautnya semua udah terpasang secara sempurna ya. Motherboardnya udah kencang ya, udah nempel ke casing. Nah, kalau kita lihat, sangat disayangkan sekali di bagian motherboard ini tidak ada back panel ya kawan. Jadi I/O portnya atau lubang-lubang ininya itu terbuka begini aja ya. Sayang banget nggak ada back panelnya. Kita akan masukin power supply ke dalam casing ya. Kabelnya kita masukin dulu kabelnya ke dalam. Lalu ini akan kita baut ya, 4 bautnya. Oke kawan, setelah kita masang power supply ke dalam casing, kita pisahin dulu ya kabel power supply-nya. Nah, kita ambil yang 24 pin untuk motherboard dan yang 8 pin untuk power CPU. Tapi untuk motherboard seperti ini kita cuman pakai 4 pin aja ya. Nih ini. Nah, untuk itu kita cuman pakai 4 pin aja atau sebelahnya ya. Nah, ini jangan sampai salah. Soalnya kalau salah dia nggak akan masuk kawan. Kalau salah dia nggak akan masuk. Kita colok ya. Lalu kabel yang 24 pinnya ya sekarang. Nah, kabel 24 pin ini kan keras kawan. Jadi saran tangan 2 ya kalau bisa ya. Pastikan semua tertempel sempurna, tertancap sempurna, oke. Nah, sampai bener-bener nancap. Oke, sekarang kita memasang kabel USB, audio, dan front panel ya. Pertama-tama kita masang kabel audio dulu. Lihat ya, ini ada lubangnya seperti ini. Kita pasin sampai masuk. Nah, atau kalingan tangan, maaf ya, kalingan tangan. Oke. Di bagian kabel USB-nya juga sama, ada lubangnya seperti ini. Ya. Kita colokin ke bagian sini nih. Ada bagian USB 1 atau USB 2. Ini kan depannya FF-nya front USB. Dan sekarang kita memasang kabel front panel ya. Nah, ini kan kabelnya ada banyak nih. Nah, usahakan ya kabel-kabel yang berwarna putih ini kan ada warna merah, kuning, hijau ya. Nah, yang warna-warna putih ini adalah kabel untuk dicolokin ke negatifnya ya. Jadi yang positifnya ini berwarna dan yang negatifnya ini warnanya putih. Nah, nanti kita bisa colok ke motherboard ya. Bentar, fokus. Nah, nanti ketika dicolokin ke motherboard, di sini kan ada tulisannya front panel. Bagian yang warna putih ini untuk bagian negatifnya. Oke, langsung aja kita colokin ya. Nah, di depan hard disk itu ada power LED.
Oke, semua udah terpasang ya. Oke, sekarang kita mau masang harddisk ya ke dalam casing. Kita taruh di slot yang paling bawah, boleh, di tengah juga boleh. Langsung kita kasih baut harddisknya. Tapi kita ngebautnya enggak di semua sisi ya, cuma di bagian arah depan casing aja, arah samping kanan casing. Kenapa? Karena kan tujuannya emang buat belajar ya. Jadi tujuan kita untuk ngebikin komputer ini adalah untuk belajar. Yang namanya orang belajar, nanti kan dia bisa aja ganti-ganti harddisk, ganti-ganti Windows, Linux. Oke? Biar mudah ya, ditaruh di sini doang bautnya. Sekarang kita mau masang VGA card ya ke dalam motherboard. Nah, gampangnya caranya cuma begini aja. Kita colok dulu ke sini. Dan di pinggirnya ini sampai masuk ke bagian pinggir casing. Oke. Sip. Nah, ininya sampai masuk ya. Ininya masuk ke bagian pinggir casing dan ininya masuk ke bagian motherboard. Lalu kita baut. Usahakan dia rata ya. Jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Motherboardnya dia tuh harus rata nih dengan ini ya. Oke. Ini hampir jadi nih komputernya nih. Tinggal kita mau ngerapihin kabel-kabelnya ya. Karena tujuan buat belajar, takutnya kan nanti kepake kabel SATA-nya gitu kan. Nah, adapun kabel yang udah bener-bener nggak kepake tuh kayak kabel 6 pin. Kan kita pakai PGA-nya PGA biasa kan. Nggak usah pakai kabel 6 pin, dan ada beberapa kabel molek dan kabel buat floppy disk. Ini kita ikat aja ya ke belakang casing supaya agak sedikit rapi gitu. Kita mau masang kabel SATA ya. Tadi kelewat. Kita masang kabel SATA-nya ada 2 buah kawan. Di bagian slot SATA 0 dan slot SATA 1 ya. Ini slot SATA pertama dan kedua. Kita kasih 2 buah kabel SATA. Karena emang tujuannya buat belajar ya. Nanti si orang tersebut bisa ganti-ganti harddisk ya. Atau bisa masang 2 harddisk sekaligus. Kita tutup ya casing sebelah sini. Lalu kita kasih baut di belakangnya. Ini udah jadi ya. Nggak ada yang terlewat. Nah, untuk baut casing sebelah sini kita menggunakan baut yang bisa diputar dengan tangan ya. Karena ini mungkin akan kita pakai bongkar pasang terus ya. Oke kawan, ini komputernya udah jadi ya nih. Dengan komputer seperti ini, harga segini kita bisa buat belajar komputer, belajar ngoprek-ngoprek, belajar nyerpis. Ya kalau kita mau belajar software, edit foto gitu kan kayak Photoshop, CorelDRAW, ini masih kuat kok, masih lancar dengan komputer seperti ini. Kita colok kabel power, kabel VGA, dan keyboard, mouse. Nah, komputer ini sekarang mau kita nyalakan. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dia bunyi ya Habib ya, keyboardnya berkedip. Kita delete. Kita periksa settingan bootnya dulu ya. Tanggalnya masih normal ya, berarti nggak ngaco. Terus di bagian bootingnya, ya dia bootingnya harddisk ya. Saya rasa ini settingannya belum berubah ya. Kita masuk dulu ke dalam Windows. Ini komputernya, keyboard, mouse. Ya pokoknya ini komputer kurang lebih sama dengan komputer-komputer yang lain. Spek murah ya kan. Kita bisa buat pakai belajar. Contoh seperti buat dipakai counter. Lihat, sebenarnya juga saya udah menaruh beberapa game ya di komputer ini. Kita akan tes kawan performanya dari si komputer murah ini. Oke. Kita main di settingan 720p kawan. Cuman ini borderless ya. Kita pakai grafik very low dan FPS kita kasih ultra. Oke. Pokoknya enak kok buat main ROS. Masih enak lah, komputer murah. Wih, ada musuh nih. Woi, kill orang.
Wah, bot. Woi, kita ngebunuh 2 bot kawan. Oke ya, sampai di sini aja buat ngetes ROS-nya. Buat main point blank ya, bisa kalian lihat resolusinya 1024x768, refresh rate 75 Hz, dan settingannya seperti ini ya, mode fill window, dan detail settingnya kita pakai semua rata kiri ya, very low semua, cuman di bagian bullet trace-nya on, terus di bagian tekstur quality-nya kita pakai medium ya, biar enggak terlalu jelek. Oke ya, langsung aja kita mulai. Oke kawan, ini bener-bener smooth ya, ini bener-bener smooth banget, biarpun playernya ada sekitar 16 orang ya dalam satu ruangan. Oke, kita main ya. Ngekill kawan. Mantap. Komputer 1 juta guys, bisa main PB dengan lancar. Wah, ada orang. Ya. Mati guys. Oke ya, udah menang. Oke kawan, sekarang kita mau main Losaga ya kawan ya. Ini settingannya seperti ini. Langsung aja kita main. Oke kawan, dengan komputer 1 juta kita bisa main Losaga kawan. Lancar banget kawan, di settingan 720p kawan. Udah tadi mati ya. Ini musuh kan di sini ya semua ya. Ini sedang main Roblox kawan ya, di settingan 720p. Lancar kawan, main Roblox di 720p, main Bee Simulator. Oke kawan, kita main Lumberticon kawan. Lancar banget kawan. Oke kawan, sekarang komputernya kita tes ya untuk bermain Left 4 Dead 2 kawan. Nah, kita main di 720p dan settingan medium kawan. Langsung aja kita main ya. Ayo zombie, di mana kau zombie, mana kau? Sini zombie. Wah, kita digulung zombie guys. Dan ini masih semut guys, di komputer murah ini main Left 4 Dead 2. Waduh, mati gue digulung. Kita tembakin semua teman, musuh tembak. Ada anak hulek, hulek. Wah, kepala kita ditaikin tuyul guys. Oke guys, di komputer murah ini kita bisa bermain Left 4 Dead 2 secara nyaman guys. Kita sekarang mau main PES 2017 ya. Ini settingannya medium dan 720p. Dan ini beberapa koleksi game-game saya ya, yang offline ya. Mantap kawan, rasa main PS3 ini kita gol, mantap kawan. Di komputer murah kita bisa ngerasain sensasi main game PS3 kawan. Oke kawan. Oke kawan, kita mau main game Resident Evil 4 kawan. Ini rasa sensasi game PS2 kawan. Mantap, langsung aja kita main ya. Kita ngelawat. Mana ya? Kita sedang ngelawan tuyul nih. Tuyul gede-gede banget. Mati lo, gue tembakin. Wah. Ih, temennya bego. Halo, diem baik. Mati lo, sini. Aku spray. Tuyulnya guys, kesakitan tuyulnya. Wah, tuyulnya mati 1. Nah tuh, lagi kesakitan ya tuyulnya ya. Masih hidup guys. Bentar guys, kita ngelawan dulu. Oke guys, nih tuyulnya kita bunuh dulu ya. Oke kawan, kita tes buat main Dota kawan. Wah, lancar banget kawan. Cuman sayangnya saya itu nggak bisa main Dota kawan. Ini ngetesnya gimana? Buat main ranked atau main classic saya nggak ngerti. Ya kan? Nah, ini anak-anak saya suruh mainin Dota, malah nggak ada yang mau kawan. Gimana ngetesnya? Saya ini anak FPS, anak game tembak-tembakan, jadi nggak bisa ngetes Dota kawan. Pokoknya lancar dah. Di sini anak-anak sering main Dota. Ini adalah detail spesifikasi dan harga dari komputer yang baru aja kita rakit kawan. Nah, ini kita melakukan simulasi rakit dari toko online Bukalapak.
Nah ini bisa kalian lihat ya, ini harganya bener-bener asli segini ya tuh, motherboard, prosesor nih ya tuh. Saya nggak bohong kawan, jadi harga yang saya tulis, harga yang kita bandingkan itu sesuai dengan kenyataan lapangan. Nah cuman di bagian Vega Card itu susah dicari ya, mohon maaf ya. Jadi kalau kalian berpikir bang pakai APU bang, boleh pakai APU cuman duitnya lebih mahal ya. Dan juga di bagian power supply, kalau kalian nggak percaya bang power supply mendingan yang baru bang, boleh. Kalau kalian nggak percaya sama power supply bekas, saya sangat menyarankan kalian untuk membeli power supply Nlight 400 watt 80 plus bronze. Nah lihat RAM juga ya, di RAM juga tuh banyak banget tuh udah laku tuh, kabel SATA, RAM, thermal paste, kabel power. Nah artinya simulasi yang saya berikan ini asli. Jadi kalau kalian bisa ngikutin secara online untuk belanja online itu ada barangnya gitu, mudah dicari gitu kan. Jadi bebas ya kalau kalian mau pakai APU atau mau pakai H61 gitu kan. Bang, saya mau pakai APU FM2 Plus atau H61. Bebas ya. Jadi ini cuma sekedar ngayal rakit aja gitu kan. Jadi kalau kalian punya duit segini-gininya gitu, pengen belajar komputer, bang saya pengen belajar ngedit foto, Photoshop, Corel Draw gitu kan, mau buat main game di rumah gitu, atau buat nonton-nonton sekedar main game, ini komputer udah sangat kuat, udah sangat bisa gitu kan. Jadi mungkin segini aja video dari saya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar. Mohon maaf apabila saya ngomongnya kecepatan, mohon maaf apabila saya ngomongnya ngelantur, dan mohon maaf apabila durasinya kepanjangan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.